selama ini banyak perusahaan atau pelaku usaha yang masih bingung dengan peraturan perpajakan. Coba kalian komen di bawah ini kalau masih ada yang bingung. Apa sih masalah yang sering kamu hadapi terkait perpajakan? Karena kali ini podcast kita akan membahas secondary adjustment yang berhubungan dengan corresponding adjustment dan sengketa transfer pricing berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023. Baik, halo semuanya. Podcast kali ini kita ditemanin dengan Pak Imade Rai Arwana ya Pak? Betul Pak? Arnawa, oke, maaf Pak. Ya, Staf dari Ditjen Pajak, bagian Kepala Seksi Pemeriksaan Transfer Pricing ya Pak? Ya. Oke, gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Mas Giran. Oke. Mudah-mudahan sahabat DSK juga sehat selalu ya. Iya. Baik, oke Pak. Hari ini kita mau ngobrolin soal hubungan corresponding adjustment dan sengketa transfer pricing yang berhubungan dengan secondary adjustment berdasarkan PMK 172 tahun 2023. Sebelum kita mau tahu perhubungannya nih Pak, bisa tolong dijelasin Pak definisi secondary adjustment berdasarkan PMK 172 tahun 2023 Pak? Oke. Terima kasih Mas Girang. Iya. Selamat pagi sahabat DSK semua. Topik kita hari ini menarik sekali ya, sahabat DSK. Mas Girang tadi sudah menyampaikan topiknya secondary adjustment gitu ya. Dimana topik ini merupakan yang paling hit kalau kita ngomongin PMK 172 tahun 2023. Iya, gitu ya. betul Pak. Dimana PMK ini kan judulnya adalah penerapan atas pengujian kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Iya. Kan gitu. Kalau simpelnya transfer pricing gitulah ya. Nah, memang kalau kita bicara PMK 172, Mas tadi sudah langsung menyebut secondary adjustment kan ya. Iya, betul. Secondary adjustment ini sebenarnya tidak tertulis atau tersurat di PMK ini secara langsung ya. Oke. Namun bisa kita lihat di pasal 37 Iya. di PMK tersebut, itu sebenarnya secara substansi dia mengatur yang namanya secondary adjustment. Nah, tadi Mas menyampaikan apa sih definisi secondary gitu kan. Iya, Nah, betul. sebenarnya kan biar sahabat DSK juga tahu secondary adjustment itu sebenarnya apa gitu ya. Binatang apa ini gitu. Nah, kalau di transfer pricing itu biasa kita kenal namanya satu primary adjustment atau koreksi primer. Kemudian tadi disebutkan secondary adjustment, kemudian satu lagi corresponding adjustment. Iya. Ya, saya jelaskan dulu nih Mas, primary adjustment dulu ya, Oke, sebelum boleh. masuk secondary. Nah, primary adjustment itu adalah koreksi yang muncul, yang timbul jika wajib pajak ditemukan atau berdasarkan pengujian PKKU-nya atau kewajaran dan kelaziman usahanya itu ada selisih. Oh. Nah, itu kan misalnya sederhananya nih, jika perusahaan wajib pajak PTA di Indonesia menjual barang ke Singapura, misalnya X LTD. Iya. Nah, itu menurut PKKU harganya itu terlalu murah. Misalnya yang harusnya wajarnya 150 dijual 100. Terus. Iya, Pak. Berarti kan ada selisih 50 nih, Mas. 50, iya betul. Nah, koreksilah dari 100 menjadi 150. Koreksinya berarti 50 kan. Itu koreksi primer. Berarti kita ngoreksi penjualannya Iya. $50 misalnya. Nah, itu primer. Berarti dia efeknya akan langsung ke PPh badannya dari PTA yang ada di Indonesia tadi. Nah, itu saya pikir clear ya di situ teman-teman ya. Nah, efek berikutnya di dalam transaksi penjualan oleh PTA ke XLTD yang di Singapura tadi, itu kan ada kalau kita lihat aliran uang. Di mana aliran uang itulah selisihnya tadi 50 yang diakui sebagai selisih penjualan. Uang ini dinikmati oleh si perusahaan yang ada Singapura, XLTD. Oke. Nah, itu kan aliran uang inilah yang menurut
literatur, menurut aturan internasional itu diadopsilah oleh DJP sehingga dikoreksi, diperlakukan layaknya sebagai dividen yang dikenakan pajak. Itu ya. Jadi kalau secara singkatnya sebenarnya disebutkan di dalam PMK 172 pasal 37 tersebut, jika di dalam pemeriksaan itu ya, jadi DJP menemukan selisih tersebut atau wajib pajak mengakui selisih tersebut, Iya. maka selisih antara yang dilaporkan wajib pajak dengan hasil PKKU itulah yang akan dikoreksi menjadi secondary adjustment yang diperlakukan sebagai pembagian laba secara tidak langsung yang dianggap sebagai dividen. Oh. Gitu. Jadi itu lanjutan. Oke. Koreksi lanjutan dari gitulah primer boleh. ya, Pak. Iya. Terus bagaimana sih Pak proses secondary adjustment ini yang dapat mempengaruhi laporan keuangan, Pak? Kalau ke laporan keuangannya ya. Laporan keuangannya gimana tuh, Pak? Sebenarnya kan kalau wajib pajak itu mau mengakui koreksi primer tadi ya, yang Iya. 50 tadi, dan uang itu dikembalikan di pasal 37 ayat 3-nya, itu boleh dilihat bahwa secondary adjustment tidak dikenakan kalau satu, wajib pajak itu mengembalikan kas atau setara kas dan atau dia menyetujui, Oke. ya kan? Dia menyetujui untuk dilakukan koreksi tersebut. Sebenarnya di situ wajib pajak tidak ada kewajiban untuk membayar atas secondary adjustment-nya. Dalam artian tidak dikenakan koreksi secondary jika ketentuan itu dipenuhi wajib pajak yang terkait pasal 37 ayat 3 kalau nggak salah ya, tolong saya koreksi ayat 3 atau ayat 4. Nah, seandainya nih kalau wajib pajak itu tidak setuju dengan koreksi primer, disitulah yang akan dimunculkan koreksi secondary tadi. Oh. Oke. Apakah itu yang ditanyakan? Nah, itu efeknya akan ke laporan keuangan seperti apa? Itu pertanyaan yang berikutnya tadi baru ke sana. Baru ke sana. Tapi kalau dia tidak ada sengketa di sana, saya pikir sih itu akan selesai ya. Oke. Seperti kita tahu kalau koreksi fiskal itu kan sesuatu yang sebenarnya posisinya berbeda dengan laporan komersil. Iya. Ya kan? Iya, betul, Pak. Kita kalau pemeriksaan ataupun SPT kan dimulai dari laporan keuangan komersil, dilakukan koreksi fiskal positif, koreksi fiskal negatif kan gitu. Iya, betul, Nah, Pak. kalau misalnya diakui itu koreksi fiskal positif, ya berarti sebenarnya kan di komersilnya tidak ada masalah. Tidak ada gitu. masalah. Gitu. Oke, Pak. Apabila nih ada perusahaan nih, Pak, dia akan mempersiapkan untuk secondary adjustment, Pak. Dia akan terkena dari pajak perlakuan secondary adjustment. Apa sih yang harus dipersiapkan dan direncanakan, Pak, oleh si perusahaan ini dalam strategi perpajakannya? Gini Mas ya, sebenarnya kan aturan ini dibuat untuk memudahkan atau memberikan keadilan dan kepastian hukum. Itu Betul, ada Pak. dituangkan di latar belakang di PMK 172. Walaupun bukan saya yang membuat ya, jadi saya di sini menyampaikan pendapat pribadi ya, bukan mewakili institusi di sini sebagai praktisi dan juga pemerhati, dan mudah-mudahan apa yang memang kita interpretasikan itu sama ya antara DJP dan juga wajib pajak gitu ya. Nah, artinya gini, sebisa mungkin sebenarnya wajib pajak itu diharapkan sepakat atau setuju dengan koreksi primer. Ya, artinya wajib pajak akan lebih efisien atau secara cash flow mungkin dia akan lebih diuntungkan ketika tidak kena koreksi kan gitu kan. Siapa sih yang mau dikoreksi? Siapa sih yang mau disuruh bayar pajak tambahan kan gitu. Nah, di sini sebenarnya yang pasal 37 itu terkait dengan bagaimana DJP memberikan klausul di dalam peraturan PMK 172 ini,
ketika dia sudah memenuhi aturan itu, dia mau mengakui dan dia menyetorkan kembali kas atau setara kas. Nah itu kan kalau menurut saya lebih baik itu dilakukan sehingga dia tidak terkena SKP tambahan atas secondary. Itu secara teknis kalau sudah diperiksa gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bicara tax planning dalam artian sebenarnya kan kita berharap wajib pajak itu patuh ya, patuh secara formal dan material. Kan dua kuncinya ini, formal ngelaporin SPT tepat waktu gitu kan, sesuai dengan lampirannya itu ada, itu kan formal tuh diteliti dulu sehingga masuklah ke sistem DJP. Yang kedua materialnya ini yang akan diuji oleh teman-teman AR ataupun oleh fungsional atau dia masuk pemeriksaan kan gitu. Nah kalau misalnya teman-teman tidak ingin kena risiko pemeriksaan, berarti di depanlah teman-teman atau wajib pajak harusnya mempersiapkan diri dengan membuat yang namanya bahasa kerennya kan TP documentation. Atau yang kita sebut dengan dokumen transfer pricing yang sudah diatur ada 3 bagian ya. Ada dokumen master file, local file, dan CBCR, country by country. Tentu saja dengan syarat-syarat yang memang kewajiban yang memenuhi itu sudah diatur di pasal itu. Misalnya kalau dia memiliki transaksi di atas 50 miliar gitu ya, untuk transaksi tertentu. Kemudian kalau omsetnya di atas 11 triliun, maka dia wajib untuk melaporkan CBCR. Itu bisa dilihat kembali aturan-aturannya kan itu. Nah itu Mas. Jadi kalau menurut saya, kalau saya sih menghimbau wajib pajak, mari lakukan kewajibannya melalui kepatuhan formal dan kepatuhan material tadi. Oke baik Pak. Tadi kan Pak Rai sudah menjelaskan terkait secondary adjustment ya Pak. Nah, apa sih Pak hubungan secondary adjustment ini dengan corresponding adjustment Pak? Oh iya, satu lagi belum saya jelasin yang corresponding tadi ya. Kalau kita bicara corresponding artinya kan keterkaitan ya. Di bahasa Inggrisnya corresponding, kita nyebutnya keterkaitan. Tapi ada juga kalau di Amerika itu nyebutnya korelatif. Korelatif adjustment, sebenarnya ada beberapa istilah. Tapi secara substansi itu sebenarnya kalau menurut saya itu sama substansinya, bahwa kita harus akui koreksi transfer pricing ini akan berakibat namanya double taxation. Apa itu double taxation? Ya pengenaan pajak berganda gitu kan. Kalau misalnya ibarat balon, ketika kita pencet kiri kan gelembung ke kanan, pencet kanan gelembung kiri. Nah itu efeknya ibaratnya seperti itu. Nah itulah yang seharusnya dilakukan ketika kita melakukan koreksi positif di Indonesia. Berarti lawan transaksinya misalnya di Singapura, berarti ada koreksi negatif kan. Koreksi negatif dilawan, itulah yang kita biasa sebut corresponding atau yang harus dilakukan di lawan transaksi. Nah, corresponding adjustment ini yang sudah diatur juga ya Mas ya di PMK 172 ini di pasal 40 kalau tidak salah ya. Nah, di pasal 40 itu dia judul babnya tentang penyesuaian keterkaitan, di mana wajib pajak sekarang untuk yang transaksi lokal itu sudah diatur ya di PMK itu, dia memiliki hak untuk mengajukan penyesuaian keterkaitan di lawan transaksinya. Ke sana Mas, itu dulu deh di bagian ininya. Bagaimana sih Pak peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 172 tahun 2023 ini mengatur mengenai corresponding itu Pak? Konteksnya transfer pricing nih Pak. Ya khusus transfer pricing ya. Jadi corresponding untuk transfer pricing seperti yang saya sampaikan tadi, ada dua kondisi, apakah transaksi ini transaksi domestik atau transaksi lintas batas atau cross border. Contohnya yang saya kasih tahu tadi ya itu kan cross border sebenarnya. Tapi ada juga yang antar entitas di Indonesia, antar wajib Indonesia. Nah disitulah diatur kondisi-kondisi wajib pajak dapat memanfaatkan
haknya untuk melakukan corresponding adjustment tadi. Contohnya di situ disebutkan bahwa wajib pajak dapat memberitahukan secara tertulis kepada KPP tempat lawan dari KPP, lawan yang wajib pajak yang dikoreksi ini kan, yang mau koresponden kan lawannya nih. Iya. Ya, yang lawan transaksinya ini, afiliasinya tadi, dia harus menyampaikan bahwa dia akan melakukan misalnya pembetulan SPT nih. Iya. Nah, pembetulan SPT karena kami dilakukan koreksi TP di pihak lawan kami. Misalnya seperti itu. Oke. Jadi itu contohnya pembetulan SPT. Ada 2 lagi, Mas. Apa tuh, Pak? Nah, ketika misalnya dia sedang diperiksa, Iya. itu juga artinya itu akan dapat dipertimbangkan. Oke. Ya, selama dalam proses pemeriksaan berarti nanti koreksi yang diakibatkan dari lawannya itu akan dipertimbangkan dalam proses pemeriksaan yang sedang berjalan. Oh. Satu lagi, ketika ternyata lawannya ini sudah di SKP, berarti nanti akan dilakukan pembetulan SKP secara jabatan. Nah, itu yang diatur di PMK 172, 3 hal itu. Baik, Pak. Peran corresponding adjustment ini dalam menyelesaikan sengketa transfer pricing ini apa nih, Pak, perannya, Pak? Perannya corresponding. Iya. Ya, corresponding itu kan seperti yang saya sampaikan tadi kan menghilangkan double taxation ya. Double taxation itulah yang diharapkan itu bisa memberikan keadilan. Oke. Nah, itu poinnya sebenarnya. Kan WP selama ini mengeluh nih, Iya. ya kan, bahwa wah saya kan koreksi positif di sini harusnya koreksi negatif dilawan nih. Betul nggak sih? Saya yakin banyak sahabat DSK yang mempertanyakan itu. Nah, inilah PMK 172 ini yang menjembatani itu kalau menurut saya. Itu. Ya. Tapi ada syaratnya ya. Saya lupa tadi menyebutkan bahwa dia tidak boleh mengajukan upaya hukum dan dia memang sudah setuju dengan koreksi yang awal ya, yang dilakukan di awal. Kalau dia misalnya di koreksi positif di PTA dan dia mengajukan upaya hukum, dia tidak berhak untuk mengajukan corresponding di lawannya. Di KPPB misalnya, nggak boleh. Baik, ya Pak. itu di jembatani seperti itu. Terkait sengketa transfer pricing nih, Pak, mungkin ada yang ingin saya tanyakan juga, Pak. Banyak beberapa kasus nih, Pak, terkait sengketa transfer pricing, ada perbedaan antara pemilihan pembanding antara si wajib pajak dan pihak DJP, Pak. Kalau pemilihan pembanding, saya pikir itu kan ranahnya teknis ya, Mas ya. Iya, Pak. Mungkin wajib pajak sebagai wajib pajak itu kan yang bertransaksi nih. Iya. Konsep kita kan self assessment. Iya, betul, Dan Pak. di dalam konteks self assessment ini, wajib pajak harus membuat dokumentasi yang selengkap-lengkapnya. Baik. Di PMK 172 sudah di guidance. Iya. Ini loh dokumen master file bagiannya ini. Iya. Struktur perusahaan grupnya, transaksinya apa saja. Transaksi lokal, dokumen lokalnya apa saja disebutkan di situ. Nah, saya pikir kan wajib pajak harus mempersiapkan diri di awal, di mana konsep TV Doc itu kan ex ante ya, Iya, di betul, depan. setuju. Dia sudah bisa memprediksi. Ya, sebelum kita bicara perbedaan pembanding, itu kan sebenarnya wajib pajak yang lebih paham ya. Iya, betul. Siapa saja kompetitor, siapa saja pesaing, dan siapa saja pemain di industri itu. Nah, itulah yang harus dijelaskan di TV Doc. Oke. Nah, sering informasi atau misinformasi atau asimetri informasi ya kalau bahasanya, ya informasi wajib pajak itu berbeda dengan informasi yang terima Fiskus. Itu yang sering menyebabkan sengketa kan itu. Bukan hanya masalah TP loh. Non TP pun sama. Kalau WP tidak memberikan informasi yang lengkap dan bisa dianalisa dengan baik oleh Fiskus, otomatis akan ada perbedaan atau asumsi-asumsi yang harus dibuat, keyakinan lain, pengujian lain gitu. Di situ yang kalau menurut saya kesempatan nih wajib pajak nih. Iya. TV Doc itu adalah kesempatan wajib pajak
opportunity ya Iya. untuk menyiapkan diri sehingga risiko kena koreksi itu lebih bisa Perkecil ya, Pak. diperkecil atau kita sudah antisipasi Antisipasi, lah. Masa sih nggak tahu di industri saya misalnya industri apa perdagangan makanan ringan misalnya. Oh ini kira-kira segini nih kompetitor saya ya pasti di industri itu pasti mirip-mirip lah saya pikir. Bagaimana nih Pak mekanisme penyelesaian sengketa transfer pricing ini Pak menurut PMK 172 tahun 2023 Pak? Oh iya, kalau sengketa TP sama halnya dengan kalau ini kan sebenarnya sengketa perpajakan dulu ya. Iya, Nah, betul Pak. sengketa perpajakan itu kan diselesaikan dengan proses yang berjenjang. Iya, Ketika terbit SKP, berarti wajib pajak punya kesempatan nanti untuk mengajukan keberatan. Nah, kalau misalnya di keberatan dia tidak settle atau tidak sepakat, bisa mengajukan banding. iya, Nah, itu kita sebut jalurnya domestic remedy. oke. Ya, melakukan pengujian secara domestik kan gitu. Nah, khusus untuk transfer pricing memang diatur di PMK 172 itu yang namanya konsep bagaimana wajib pajak bisa menyelesaikan dengan lintas negara ya. Iya, Yang lintas negara. Nah, di mana di situ di bab 7 itu mengatur tentang prosedur persetujuan bersama atau bahasa Inggrisnya mutual agreement procedure ya. Itu perundingan sama negara lain. Artinya ketika ada transaksi lintas batas di mana ada tax treaty ya, perjanjian perpajakan internasional antara Indonesia dengan negara mitra tadi, disitulah ada proses penyelesaian melalui perundingan tadi yang disebut dengan MAP gitu. Kalau lintas negara, tapi kalau di Indonesia saja kan nggak perlu berunding sesama KPPA sama KPB kan, berarti harus diselesaikan internal, baik itu melalui proses tadi keberatan, banding ataupun prosedur yang seperti ada di KUP. oke. Gitu. Kalau yang lintas batas ya MAP, sama satu lagi di bab 8 namanya APA. Oke Pak. Jadi kesepakatan harga bersama, Advance Pricing Agreement, Arrangement. Jadi kalau APA kan berarti wajib pajak itu akan lebih safe lagi nih. Oke. Ya. Ini peluang juga APA ini udah di depan sebelum diperiksa ataupun sebelum menyampaikan SPT. Jadi sudah ada kesepakatan sama DJP kan. Iya, betul Pak. Nah, sepakat misalnya penentuan harga jual dari Indonesia barang A ke Singapura berapa nih wajarnya. Sudah sepakati di awal tentunya dengan kriteria-kriteria ataupun asumsi dan kondisi kritis yang memang sudah disepakati dan itu prosedurnya kan nggak detail ya di situ ya. Biar sahabat DSK bisa baca-bacalah aturan tentang APA prosedurnya di situ ada detailnya kok gitu ya. Oke Pak, ada saran nggak nih Pak untuk perusahaan dalam menyiapkan argumen yang tepat Pak terkait sengketa transfer pricing ini dalam secondary adjustment untuk peraturan terbaru nih Pak? Pertanyaannya nih agak ini nih menjurus nih argumen-argumen. Lebih tepatnya bukan argumen kali ya kalau menurut saya bagaimana wajib pajak mempersiapkan dokumen-dokumen yang bisa mensupport, mendukung penerapan dari prinsip kewajaran dan kelaziman usaha ini. Oh, Ya kan ada dua tuh disebutkan di PMK 172. Dua poin pokok yang harus dipenuhi. Saya sudah sampaikan tadi, satu formal. TP-Doc-nya itu sesuai dengan ketentuan disampaikan berapa bulan setelah akhir tahun pajak gitu kan. Kalau CBCR kan masih bisa setahun tuh ke akhir tahun berikutnya. Kemudian apa saja harus diisi di situ, kemudian harus berbahasa Indonesia, kecuali dia dapat izin berbahasa Inggris tetap harus ada translate-nya ke bahasa Indonesia. Nah itu formalnya kan terpenuhi. Yang kedua materialnya pengujian PKKU tadi. Ya semua argumen kan ada di situ ya kalau menurut saya ya. Termasuk kalau arahnya secondary ya primernya juga. Secondary itu kan dari primer. Koreksi secondary kan munculnya karena primer tadi itu. Kalau kita sudah di primer yakin wajar sesuai dan lazim ya
pasti risiko kena secondary kan lebih rendah atau bahkan malah sudah aman lah ya gitu. Itu sih Mas. Oke Pak, Ya. tadi Pak Rai sudah menjelaskan Pak terkait risiko denda berganda Pak, double taxation kan, Oke. untuk secondary adjustment ini. Nah, selain itu Pak, risiko hukum dan perpajakan yang mungkin timbul Pak, jika peraturan ini tidak diterapkan dengan benar, itu apalagi ya Pak? Ya, kalau kita bicara pengujian kepatuhan kan tentu saja mulai dari AR sudah melakukan penelitian dari SPT ya. Iya. Nah, kalau risiko hukum dan perpajakan itu ya mengajunya ke KUP ya. Kalau transfer pricing itu kan kita bisa lihat dari kacamata dia itu tax avoidance gitu. Bahasa tax avoidance itu dalam artian dia itu melakukan penghindaran pajak ya. Iya Pak. Di mana ini lebih soft dari tax evasion. Mungkin ada yang pernah dengar istilah ini ya, tax evasion sama tax avoidance. Kalau tax avoidance itu lebih kepada penghindaran. Iya. Contohnya gini, misalnya saya bertransaksi dengan invoice 100, tapi aliran uang saya memang 100. Saya memang menyerahkan uang 100. Ketika saya membeli sesuatu, saya dapat invoice 100, menyerahkan uang 100. Tapi kalau tax evasion, itu dia sudah melanggar hukum. Dalam artian, misalnya saya menyerahkan uang 100 membeli sesuatu, tapi saya minta invoice itu 150. Iya. Itu kan udah nggak sesuai tuh aliran uang sama dokumen yang mensupport. Nah, kalau transfer pricing yang ranahnya dalam artian itu tax avoidance, masih dalam tax planning lah gitu, itu harusnya sama antara arus uang dan dokumennya. Cuma nilainya wajar atau tidak kan itu ya. Iya, betul. Nah, dikembalikanlah itu ke apa namanya, kalau sanksinya di KUP, keterlambatan seperti itu kan sudah ada kan ya yang diatur, atau dia tidak membuat SPT dengan benar, itu kan sudah diatur di KUP sanksi-sanksinya. Apakah ke sana maksudnya? Kalau masalah sanksi tidak membuat TV documentation misalnya, Iya. ya berarti kan SPT-nya dianggap tidak lengkap. Kalau misalnya nanti AR meneliti terus dia tidak lengkap, sebenarnya di situ ada peluang dikembalikan dan SPT tidak disampaikan gitu. Tapi yang saya lihat kan mungkin masih banyak SPT yang lolos dari itu ya. Oke. Gitu. Oh iya Pak, apa saja hak dan kewajiban perusahaan Pak selama sengketa transfer pricing ini berlangsung Pak? Hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban si perusahaan ini Pak, si wajib pajak lah Pak. Ya haknya itu tadi ya, kalau dia bersengketa, tempuhlah jalur. Iya. Apakah keberatan banding ataukah mau melalui jalur yang MAP tadi, Oke. atau mau yang di depan dengan melakukan kesepakatan harga dengan melakukan FPA dengan DJP. Iya. Itu kita sudah mengajukan nih wajib pajak di depan, karena mungkin dia sering diperiksa dan sering ada koreksi gitu kan. Saya lihat kecenderungannya sekarang wajib pajak itu di seluruh dunia pun ya, artinya di encourage silakan bisa mengajukan APA, Advanced Pricing Arrangement, menetapkan kesepakatan harga di depan nih biar aman nanti ke depannya. Itu kan sebenarnya mitigasi risiko juga ya. Betul Pak. Kalau menurut saya di situ mitigasi risiko gitu. Cuma ya WP harus siap, transparan, membuka semua data on the table. Iya. Ya keterbukaan informasi lah gitu. Itu sih kalau menurut saya Mas. Kewajibannya ya itu tadi ya, terkait dengan kalau mau aman dalam artian risikonya sekecil-kecilnya, sampaikanlah yang sebenar-benarnya. Sebenarnya kalau kita lihat di PMK 172 di bagian yang penerapan PKKU itu, pertama itu dia harus menyampaikan informasi berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Iya. Itu jelas disebutkan, itu poin pentingnya sebenarnya ya. Oke Pak, terkait sengketa transfer pricing ini kan kita bilang tentang penghindaran pajak ya Pak. Bagaimana sih Pak perlakuan penghindaran pajak ini kalau si pihak istimewanya ini
sama-sama berada di Indonesia, Pak. Ya berarti domestik kan Iya, maksudnya domestik, kan. Pak. Betul. Ya tadi saya kan sudah sempat sampaikan ya, sahabat DSK tadi sudah sempat saya sampaikan untuk sengketa domestik ada corresponding tadi yang dapat ditindaklanjuti dengan syarat kan Iya. gitu. Pertama, dia tidak mengajukan upaya hukum dan disetujui atas koreksi yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk PT yang awalnya, misalnya PT A diperiksa kan. Iya. Nah, lawannya yang akan corresponding PT B nih misalnya di KPP yang berbeda. Ya berarti PTA ini udah harus setuju dulu dengan koreksi yang dibuat oleh otoritas pajak atau Fiskus kan gitu. Oke. Harus setuju dulu. Nah, dan tidak menempuh upaya hukum. Barulah nanti skema berikutnya dia mengajukan lawannya misalnya PTB di KPPB itu mengajukan tadi yang namanya corresponding berdasarkan apa yang sudah diterbitkan oleh KPP A misalnya tadi. Oke. Tuh. Nah, berikutnya di klausulnya diatur juga. Kalau misalnya belum diperiksa, berarti tinggal pembetulan SPT, kan Iya. gitu ya? Iya, betul, Pak. Tuh. Kalau sedang diperiksa, berarti data yang sudah muncul itu atau koreksi positif di PTA tadi akan dapat dipertimbangkan. Oke. Karena sedang diperiksa nih, kan bukan Iya. hanya data ini aja yang dipakai. Berarti ada data lain yang harus dipertimbangkan dan data yang koreksi positif ini juga dipertimbangkan kan itu ya Iya. oleh pemeriksa. Tuh. Kondisi yang ketiga adalah ketika sudah terbit SKP. PTB itu sudah terbit SKP, berarti dia nanti akan diterbitkan SKP, pembetulan SKP secara jabatan. Nah, itu yang diatur di PMK 172. Oh, oke, Pak. Tiga itu. Penyelesaian sengketanya ya seperti itu. Oke, baik. Pak Rai dari tadi bilang, Pak, kalau seharusnya perusahaan mempersiapkan APA, Pak, agar tidak terjadi tax Sengketa. avoid. Nah, terkait APA ini, Pak, apakah jika si perusahaan ini atau wajib pajak ini sudah membuat APA akan terhindar dari namanya sengketa transfer pricing, Pak? Ya, gini, saya sampaikan tadi APA itu adalah salah satu alternatif ya. Iya. Artinya salah satu hak wajib pajak. Iya. Di mana di bab 8 dari PMK 172 itu juga sudah disebutkan wajib pajak dapat mengajukan permintaan kesepakatan harga transfer. Oke. Artinya di depan dia sudah bisa melakukan negosiasi gitulah istilahnya sesuai dengan ketentuan. Nanti itu ranahnya di Direktorat Perpajakan dan Nasional ya Mas ya. Iya, Ya detailnya. Kalau Mas Gilang mau lebih tahu lebih dalam ataupun proses atas detail-detailnya itu sebaiknya ke Direktorat Perpajakan Internasional gitu. Jadi EPA itu otomatis ya pre-risk kalau menurut saya dalam artian ketika sudah sepakat dengan kriteria-kriteria dan asumsi-asumsi kritis yang disepakati antara DJP sama wajib pajak, itulah yang harus dijalankan kan gitu. Oke. Tapi tentu saja ada namanya proses review, Mas. Ketika sudah sepakat nih, ibaratnya kita sudah punya perjanjian. Oke, nanti berapa harganya atas penjualan barang A ini ke Singapura 1.000 ya. Kondisinya apa? Syarat-syaratnya apa? Gitu. Oke. Nah, itu kan akan direview juga. Misalnya selama setahun ke depan ada perubahan nggak? Ada hal-hal yang dilanggar nggak? Nah, itu kan direview juga. Itulah yang saya bilang kalau mau artinya risiko kena koreksi itu berkurang atau misalnya bahkan malah tidak akan dikoreksi kalau memenuhi kesepakatan itu ya wajib pajak justru tidak akan kena SKP atas TP-nya kalau sudah ada kesepakatan di depan. Oh, oke, Itu maksud saya. ya, cukup jelas Pak Ya, penjelasannya. APA, Advanced Pricing Arrangement. Arrangement. Oke. Berarti belum bisa dikatakan akan
terhindar sepenuhnya dari sengketa transfer pricing ya Pak, kalau kita sudah melakukan kesepakatan APA ya Pak. Ya tergantung setransparan apa WP menyampaikan informasinya atau sekomprehensif apa wajib pajak nanti membuat kesepakatan. Oh, Kalau transaksinya simpel cuma jual dan beli selesai. Kan kadang transaksi wajib pajak banyak, Mas. iya betul. Iya kan? Betul Pak. Jual beli barang, bayar jasa, bayar royalti, Royalti, Pak. belum pinjam meminjam, itu Iya. kan kompleks sekali. Nah, itu yang apakah wajib pajak akan mengajukan semuanya? Terkadang sih saya lihat wajib pajak kan ini kan transaksi by transaksi ya, Iya, biasanya betul, penilaian ataupun pengujiannya. Terkadang wajib pajak tidak semuanya dia mengajukan FPA. Oh. Ya kalau menurut saya sih sebaiknya komprehensif aja semuanya gitu. Oh. Baik Pak Rai, mungkin ada pesan-pesan Pak untuk perusahaan atau pelaku usaha terkait penghindaran sengketa transfer pricing ini Pak, agar tidak terkena sengketa transfer pricing Pak. Boleh Pak dijelas? Baik, mungkin ini semacam closing statement kali ya. Iya, betul Pak. Ya dari tadi kita sudah banyak diskusi. Saya terima kasih ya Mas Girang Iya, sama-sama. sudah Saya diundang juga, di podcast ini. Saya di sini mewakili pribadi ya, tidak mewakili institusi. Namun karena saya memang berkecimpung di pengawasan dan juga di pemeriksaan transfer pricing, saya tentu saja sih berharap wajib pajak ini bisa setransparan mungkin menyampaikan informasi atas transaksi afiliasinya. Oke. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wajib pajak ini ketika dia misalnya menghadapi kesulitan ataupun hal-hal yang menurut mereka masih belum jelas, kan ada di level pengawasan ada AR. Iya. Kami harapkan sih ada proses konseling, konsultasi Iya. gitu ya. Kepada AR seperti apa sih kewajiban-kewajiban mereka gitu ya. Kemudian peran dari konsultan pajak ini juga ya. Saya pikir kan konsultan pajak kan adalah mitra DJP. Iya. Mitra DJP yang sebenarnya merupakan perpanjangan dari humasnya DJP salah satunya ya, menjelaskan aturan itu ke wajib pajak. Karena terkadang mungkin wajib pajak merasa lebih nyaman kalau dijelasin sama konsultan gitu ya. Iya. Kalau sama pegawai DJP ini jangan-jangan gue di ini nih atau merasa kurang inilah mungkin ya nyaman gitu. Tapi saya pikir mau ke konsultan ataupun ke AR harusnya aturan itu dijelaskan secara gamblang dan sama persepsinya. Itu ya. Oke. Nah, kalau ada yang kurang jelas ya harusnya mengkonfirmasi ke KPP terdaftar ataupun ke misalnya direktorat yang terkait seperti itu. Kemudian yang ketiga, transfer pricing ini memang di dunia internasional masih menjadi topik yang sering bersengketa ya. Iya. Makanya saya pikir aturan-aturan ini juga masih terus berkembang. Iya. Nah saat ini DJP sudah punya PMK 172 yang harus menjadi guidance, jadi panduannya wajib pajak dan juga DJP dalam melakukan pengujian atas penerapan PKKU oleh wajib pajak. Kami sih berharap dengan ada aturan ini mungkin bisa lebih jelas, lebih bisa memberikan kepastian dan juga nanti harapannya wajib pajak lebih patuh ke depannya. Baik. Dan tentu saja yang terakhir ya penerimaan pajak itu bisa tercapai. Itu sih harapan kita bersama ya. Iya. Jadi wajib pajak bertumbuh, dia laba dan tidak rugi-rugi terus rugi, gitu ya. Iya, betul. Kalau wajib pajak itu udah untung kan kita senang nih. Iya. Pajaknya pasti naik kan gitu. Betul. Oke, mungkin itu dari saya, Iya. Mas Girang. Terima kasih. Mungkin itu pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Terima kasih Pak Rai atas waktunya, Pak.
sudah menyempatkan waktu untuk podcast bersama DSK. Iya, Oke. baik. Terima kasih Mas Ya. Kiran. Baik, sahabat DSK, sekian podcast kali ini dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian komen di bawah ini ya. Oke, terima kasih sahabat DSK.